Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di dalam majelis ilmu ini yang mudah-mudahan langkah kita menuju rumah di antara rumah-rumah Allah dalam rangka mengkaji ajaran Islam, mengkaji Al-Quran dan Sunnah adalah merupakan amalan yang akan memberatkan timbangan kita di yaumil qiyamah nanti. Timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah nanti. Baiklah, insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang dasar-dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana poin-poin yang akan kita pelajari insyaallah ta'ala sebagai muqaddimah, sebagai permulaan di dalam belajar akidah Islam adalah terkait dengan pentingnya belajar akidah yang benar. Di antara poin-poinnya adalah pertama, kaitannya dengan apa itu akidah. Kemudian kedudukan akidah yang benar dalam Islam. Setelah itu akan kita pelajari bersama tentang faidah memiliki akidah yang benar. Kemudian apa hukum mempelajari akidah ini? Tentunya ketika seorang itu memiliki akidah yang lurus akan banyak ujian dan rintangan. Karena itulah yang terjadi pada para nabi dan rasul. Kemudian yang selanjutnya kita akhiri dengan pembahasan dengan kaitannya dengan sebab penyimpangan akidah dan cara penanggulangannya. Ini barangkali insyaallah ta'ala yang merupakan poin-poin bahasan kita pada kesempatan ini, yang mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya. Ada yang membaca? Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Pengertian akidah secara bahasa artinya kata, sedangkan secara istilah akidah artinya keyakinan hati dan kebenarannya terhadap sesuatu. Dalam pengertian agama, maka pengertian akidah Islam adalah keimanan yang kuat di dalam hati kepada Allah dan apa-apa yang wajib untuknya berupa mentauhidkannya serta mengimani apa-apa yang terkandung dalam rukun iman, yaitu yang pertama, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk,
dan juga mengimani cabang-cabang darinya serta apa-apa yang merupakan bagian darinya. Baik. Pertama, pembahasan kita adalah kaitannya dengan akidah. Apa itu akidah? Ya, akidah itu berasal dari bahasa Arab. Aqada yaqidu, ya, aqdan, aqidatan. Aqada yaqidu aqdan aqidatan. Yang mana secara bahasa ini artinya ikatan. Ya, ikatan. Oleh karena itu sering kita dengar ada istilah akad nikah. Ya kan? Akad jual beli. Kenapa disebut akad nikah? Akad nikah itu karena sedang melakukan ikatan pernikahan. Ikatan yang kuat. Oleh karena itu secara bahasa akidah itu ikatan. Ikatan itu sendiri sebenarnya diambilkan dari kata-kata ya akdan. Bahasa kita, bahasa orang Jawa akhirnya menjadi ikatan, begitu. Asli tulen dari bahasa Arab sebenarnya itu. Adapun secara istilah, istilah ini umum, berarti ini apa saja yang merupakan ikatan. Akidah itu keyakinan hati dan pembenarannya terhadap sesuatu. Ya, itu secara istilah. Berarti ketika seseorang meyakini sesuatu dan membenarkannya, itu berarti dia telah berakidah dengan hal itu. Ini bisa akidah yang dia miliki salah, bisa benar. Seseorang yang meyakini selain Allah sebagai sesembahan, itu namanya akidah juga, tapi akidah ini tidak benar. Seseorang yang meyakini bahwa ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, ini juga merupakan akidah, tapi ini akidah yang batil. Itu begitu. Adapun akidah dalam pengertian agama kita, yaitu akidah Islam, maka para ulama menjelaskan di antaranya Syekh Dr. Khalid Al-Musaiki hafizahullah ta'ala, beliau adalah salah satu murid daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di mana beliau mengatakan bahwa akidah itu adalah keimanan yang kuat di dalam hati kepada Allah dan apa-apa yang wajib untuknya. Artinya apa-apa yang wajib diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa mentauhidkannya. Demikian pula mengimani apa-apa yang terkandung dalam rukun iman. Terkandung dalam rukun iman termasuk tadi iman kepada Allah. Kemudian iman kepada para malaikatnya. Iman kepada kitab-kitabnya. Iman kepada para rasulnya. Iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Kemudian termasuk dalam masalah ini adalah mengimani cabang-cabang dari perkara-perkara tersebut. Karena semua yang gaib, yang wajib kita imani itu muaranya kepada 6 perkara tadi. 6 yang wajib diimani tersebut. Demikian pula apa-apa yang merupakan bagian-bagian darinya. Inilah yang dimaksud dengan akidah Islam. Ya, berarti cakupannya tidak hanya rukun iman saja, tapi juga luas. Perkara-perkara yang menjadi cabang-cabangnya atau menjadi bagian-bagiannya. Nah, itu nanti akan kita bahas insyaallah ta'ala kaitannya dengan masalah tersebut. Sehingga akidah ini juga bisa difahami atau diartikan keimanan yang mantap, keimanan yang kuat, yang kokoh
tanpa disertai keraguan di dalam hati seseorang. Ya, kalau kaitannya dengan Islam berarti keyakinan yang kuat di dalam hati tanpa keraguan terhadap perkara-perkara yang wajib diimani. Termasuk di dalamnya adalah perkara-perkara yang wajib diimani, seperti bahwasanya sholat 5 waktu hukumnya wajib. Ini bagian dari akidah. Ya, meyakini sholat 5 waktu adalah hukumnya wajib. Berpuasa di bulan Ramadan hukumnya wajib. Barang siapa yang mengingkari hal itu, maka dia berarti bukan dari Islam. Jatuh kepada kekufuran. Ya, maka itulah kemudian itu disebut bagian dari iman, bagian dari akidah. Baik, selanjutnya silakan kedudukan. Kedudukan akidah yang benar dalam Islam. Akidah yang sahih benar dalam agama Islam memiliki kedudukan yang tinggi. Karena akidah yang benar akan membawa kepada kebaikan yang banyak dan akhir yang baik di dunia ataupun akhirat. Sebaliknya, akidah yang rusak akan membawa kepada keburukan yang banyak dan akhir. Akidah yang benar merupakan landasan tegaknya agama dan kunci diterimanya amal. Hal ini sebagaimana ditetapkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, artinya, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal soleh dan tidak mensekutukan sesuatu dengannya dalam ibadah kepada. Surah Al-Quran Al-Kahfi ayat 110. Allah Ta'ala juga berfirman, artinya, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu. Sungguh apabila kamu berbuat syirik, pasti akan menghapus seluruh amalmu dan kamu benar-benar akan termasuk golongan orang-orang yang rugi. Quran Surah Az-Zumar ayat 65. Ayat-ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa amalan tidak akan diterima apabila tercampur dengan kesyirikan. Oleh sebab itulah para Rasul sangat memperhatikan kebaikan akidah sebagai prioritas pertama dakwah. Inilah dakwah pertama yang disampaikan oleh para Rasul kepada kaum mereka, menyembah kepada Allah saja dan meninggalkan penyembahan kepada selain. Baik. Kaitannya yang kedua adalah kedudukan akidah yang benar dalam Islam. Akidah yang sahih, akidah yang benar dalam Islam ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Karena itu merupakan tolak ukur. Ya, seseorang itu akan menjadi baik, diterima amal ibadahnya, ataukah akan menjadi buruk akibatnya dan ditolak amalannya. Ya, di mana akidah yang benar akan membawa kepada kebaikan yang banyak dan juga akhir yang baik. Karena para ulama menjelaskan semua kebaikan-kebaikan itu muaranya adalah akidah yang benar. Sedangkan keburukan-keburukan yang terjadi itu muaranya adalah akibat dari akidah yang buruk ataupun kesyirikan. Sehingga dalam hal ini ketika seorang akidahnya rusak, ya, ketika seorang itu akidahnya rusak akan membawa keburukan yang banyak. Dan juga nanti tentunya akhirnya akan menjadi akhir yang buruk di akhirat lebih lagi. Ketika akidahnya rusak, pertama ketika dimasukkan ke dalam alam kubur, ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, dia tidak akan bisa menjawab, saya tidak tahu. Ini ketika akidahnya rusak. Sehingga dia akan disiksa. Itu di alam kubur, lebih lagi di alam ya setelah dibangkitkan. Itu yang pertama. Kaitannya dengan kedudukan, betapa pentingnya seseorang itu memperbaiki akidahnya.
Demikian pula bahwa akidah yang benar itu merupakan landasan daripada tegaknya agama ini. Seseorang ketika mengaku beragama Islam, lalu ternyata akidahnya rusak, akidahnya tidak benar, tidak mengikuti bagaimana petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berakidah, ya berarti akibatnya agamanya tidak benar. Agamanya hanya dibangun di atas ikut-ikutan. Agamanya dibangun di atas sesuatu yang lemah. Kemudian juga bahwasanya akidah yang benar itu merupakan kunci diterimanya amal saleh. Ya, seseorang tidaklah akan bisa diterima amal salehnya kalau akidahnya rusak. Apalagi akidahnya akidah bukan muslim, maka tidak akan diterima. Amal ibadah orang-orang non-muslim tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu demikian. Di mana Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, dengan Rabb-nya, falyamal amalan salihah. Maka hendaknya dia melakukan amal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kemudian di sini, dan tidaklah dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berarti di sini harus lurus akidahnya. Harus tidak tidak boleh mensekutukan Allah, ya, dengan sesuatu apapun. Kemudian ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kemudian juga bahwa Allah Ta'ala berfirman, "Sungguh telah kami wahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, sungguh apabila engkau berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah wahai Rasul," ya, ini kan apa? Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya, "Lain asyrakta," jika engkau wahai Muhammad menyekutukan Allah, berbuat syirik, maka sungguh seluruh amalanmu akan terhapus. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang yang rugi. Engkau menjadi orang yang rugi. Nah, ini adalah beberapa ayat yang jelas sekali menunjukkan kepada kita amal soleh seseorang itu tidak akan diterima oleh Allah. Bahkan kalaupun sudah diterima, lalu dia berbuat kesyirikan, maka amalan-amalan yang sudah diterima tadi akan dihapus pahalanya, akibat dia melakukan kesyirikan. Nah, itu demikian. Sehingga apa? Hendaknya kita betul-betul perhatian kepada masalah akidah ini. Kita betul-betul perhatian kepada apa? Akidah, supaya kita tidak menjadi orang yang rugi di dunia, terlebih lagi nanti di akhir. Dan kaitannya dengan akidah ini, kalau kita melihat bagaimana kisahnya para nabi dan rasul, perjalanan dakwah mereka, maka kita dapati bahwa awal mula yang mereka serukan, pertama kali yang mereka serukan kepada kaumnya adalah membenahi akidah terlebih dahulu, meluruskan akidahnya terlebih dahulu. Karena ketika seseorang akidahnya itu sudah lurus, keyakinannya sudah kokoh, keimanannya sudah kuat, apapun yang diperintahkan kepadanya untuk melakukan amal-amal apa saja, maka niscaya akan mudah melakukannya. Sehingga dalam hal ini kita lihat bahwa
dakwah pertama kali para rasul adalah mereka menyerukan kepada kaumnya agar menyembah Allah saja dan menjauhi kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah utus kepada setiap umat seorang utusan, seorang rasul yang menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Sembahlah Allah dan jauhilah sesembahan-sembahan selain Allah. Ini berarti meletakkan hanya kepada Allah saja kita menyembah dan kita menjauhi sesembahan-sembahan selain Allah. Dan itulah yang diserukan oleh para nabi dan rasul, yang didakwahkan pertama kali oleh para nabi dan rasul. Terlebih lagi kalau kita melihat bagaimana ayat-ayat dalam Al-Quran, itu sangat jelas sekali menunjukkan hal tersebut. Nah, silakan dilanjutkan. Hal ini telah diberitakan oleh Allah di dalam firman-Nya. Artinya, dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tauhid, sesembahan selain Allah. Quran Surah An-Nahl ayat 36. Bahkan setiap rasul mengajak kepada kaumnya dengan seruan yang serupa, yaitu, wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada sesembahan yang benar bagi kalian selain Dia. Inilah seruan yang diucapkan oleh Nabi Nuh, Hud, Saleh, Syuaib dan seluruh nabi-nabi kepada kaum mereka. Nabi SAW menetap di Mekah sudah beliau diutus sebagai Rasul selama 13 tahun, mengajak orang-orang supaya mau bertauhid, mengisahkan Allah dalam beribadah, dan demi memperbaiki akidah. Hal itu dikarenakan akidah adalah fondasi tegaknya bangunan agama. Para dai menyeru kebaikan telah menempuh jalan sebagaimana jalannya para nabi dan rasul dari zaman ke zaman. Mereka selalu memulai dakwah dengan ajaran tauhid dan perbaikan akidah, kemudian sesudah itu mereka menyampaikan berbagai permasalahan agama yang lainnya. Nah, kalau kita lihat bagaimana para nabi dan rasul mereka berdakwah, pertama kali yang mereka serukan adalah, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tiada sesembahan yang benar bagi kalian selain Allah. Dan inilah yang disebutkan dalam Al-Quran yang merupakan dakwahnya Nabi Nuh sebagai rasul yang pertama kali. Kemudian Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan seluruh nabi-nabi dan rasul setelah mereka. Sampai kepada Nabi yang terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Maka mereka ketika berdakwah kepada kaumnya, yang pertama kali diserukan kepada mereka adalah hanya mengajak beribadah kepada Allah saja dan menjauhi perbuatan kesyirikan. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana kita lihat dalam sejarah, bahwa beliau berada di Makkah, bertahan di Makkah walaupun segala rintangan beliau hadapi. Beliau dicaci maki, beliau dijuluki sebagai orang gila, beliau disebut-sebut sebagai ahli syair, disebut sebagai tukang sihir, disebut sebagai pemecah belah umat, dan seterusnya. Akan tetapi beliau tetap berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Sampai-sampai beliau bersama keluarganya
dan juga bangsa Quraisy dalam hal ini Bani Hashim itu diboikot, diasingkan, tidak boleh melakukan transaksi dengan selain mereka, tidak boleh melakukan jual beli, tidak boleh memberikan makanan kepada mereka, tidak boleh menikahkan anggota keluarganya dengan mereka. Itu tidak hanya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, akan tapi lebih dari 3 tahun. Ya, Nabi SAW bertahan, bersabar melakukan seperti itu. Tidak lain adalah menanamkan kepada sahabat-sahabatnya yang sudah masuk Islam, ya, agar betul-betul berakidah yang kuat. Ditanamkan kepada mereka akidah yang kuat. Satu, ya, dengan berjalannya waktu maka mereka semakin kokoh akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah itu barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari mereka perkara-perkara yang lain. Setelah hijrahnya Nabi SAW ke Madinah, barulah kemudian mulai di Madinah disyariatkan beberapa ibadah. Ya, disyariatkannya puasa, disyariatkannya membayar zakat, disyariatkannya haji, dan seterusnya dari amalan-amalan yang tentunya selama di Makkah tidaklah diperintahkan kepada hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa pertama kali yang perlu diperhatikan adalah masalah akidah. Karena memang akidah itu sebagai fondasi. Kalau seseorang akidahnya rusak, seberapapun amal soleh yang dia lakukan tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu dia bersedekah dengan segulung emas, ataukah dia berpuasa setiap hari, ataukah dia melaksanakan ibadah haji dan umrah setiap tahun, atau amalan-amalan yang lainnya, itu semuanya tidak akan faedah di hadapan Allah kalau akidahnya tidak benar. Bahkan Nabi SAW sendiri diancam, sebagaimana tadi disebutkan, lain asyrakta layahbatanna amaluka. Wahai Muhammad, jika engkau berbuat syirik, maksudnya jika akidahmu rusak, maka apa? Amalanmu akan terhapus. Wala takunanna minal khasirin. Dan engkau akan menjadi orang yang rugi. Oleh karena itu, ketika seseorang itu memiliki akidah yang benar, kokoh dan kuat di dalam dirinya, akan membuahkan faidah yang sangat banyak. Di antara faidah-faidah seseorang memiliki akidah yang benar, keyakinan yang kokoh dalam dirinya adalah sebagaimana berikut ini. Silakan dilanjutkan. Di antara faidah memiliki akidah yang benar dan kokoh. Seorang yang memiliki akidah yang benar dan kokoh, maka ia akan pertama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan khusyuk. Kedua, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketiga, memiliki akhlak yang baik dan mulia ketika dia bermuamalah bergaul dengan manusia. Keempat, memiliki sifat-sifat yang baik. Kelima, bersabar ketika tertimpa musibah. Keenam, syukur ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh, bersegera untuk beristighfar dan bertobat ketika dia melakukan dosa. Dan dengan akidah yang benar dan kokoh inilah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga seorang hamba dari syubhat dan kerancuan, jaga seseorang dan juga umat dari makar-makar musuh Islam, baik musuh dari dalam maupun dari luar. Menyatukan umat, memberikan keberkahan kepada mereka, memberikan keamanan, menjauhkan mereka dari bencana-bencana di dunia. Dan yang lebih penting dari itu,
Dengan akidah inilah kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, selamat dari nerakanya. Baik. Selanjutnya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Seseorang yang memiliki akidah yang kuat, kokoh, menghunjam dalam dirinya, maka itu akan memiliki faidah yang sangat banyak. Di antaranya adalah yang pertama, bahwa dia akan sangat mudah beribadah, senang untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan melakukannya pun dengan ikhlas. Ini kalau dia akidahnya lurus. Bagaimana tidak ketika dia memahami siapa dirinya sebagai makhluk yang hina, yang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah. Ketika dia memahami siapa Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala, memahami nama-nama Allah dan juga apa yang terkandung di dalamnya, maka niscaya dia akan betul-betul mengagungkan Allah dengan mentaatinya. Dia akan sangat mudah melakukan ibadah karena dia tahu betul siapa yang memerintahkan. Dia akan sangat ikhlas kepada Allah dalam melakukan ibadah karena tahu betul akibat buruk kalau dia tidak ikhlas di dalam melakukan ibadah tersebut. Nah itu begitu. Orang yang memiliki akidah yang kuat, maka niscaya dia akan sangat mudah untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan juga khusyuk. Selanjutnya, di antara faedah yang lain bahwa dia juga akan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena bagian dari akidah yang benar adalah mengimani Rasul. Dan di antara kewajiban atau konsekuensi mengimani Rasul yang terakhir yang diutus kepada kita, itu harus mengikutinya. Dan itu sebagai bukti seseorang itu cinta kepada Allah. Nah, ini akidah yang kokoh itu akan mendorong dia, menjadikan dia ittiba'ur Rasul. Nah, itu begitu. Kemudian yang selanjutnya di antara faidahnya adalah memiliki akhlak yang baik lagi mulia. Ya. Sehingga di sini tidak bisa dipisahkan antara akidah dan akhlak. Ketika seseorang itu memiliki akidah yang kuat, maka akan membuahkan pada dirinya akhlak yang baik. Ya. Orang yang akidahnya buruk juga sama. Sebaliknya, dia akan memiliki akhlak yang buruk. Apa contohnya kira-kira? Disebutkan dalam surat Al-Ma'un. Allah Ta'ala berfirman, Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Ya, tidakkah engkau tahu siapa orang yang mendustakan agama itu? Siapa orang yang mendustakan hari kebangkitan itu? Berarti kalau orang yang mendustakan hari kebangkitan, mendustakan agama, itu kira-kira akidahnya benar atau salah? Tentunya akidahnya rusak. Orang ini tidak meyakini akan adanya hari kebangkitan. Berarti menunjukkan dia akidahnya rusak. Ini pertama disebutkan adalah yang mendustakan agama, mendustakan hari kebangkitan. Tandanya seperti apa? Tandanya adalah orang itu akhlaknya buruk. Ya, berarti menunjukkan apa? Buah daripada akidah yang buruk itu juga akhlaknya menjadi buruk. Di mana Allah Ta'ala melanjutkan dalam surat Al-Ma'un tadi apa? Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu ya, orang yang apa? Yad'ul yatim. Orang-orang yang suka menghardik anak yatim. Mencerca ya anak yatim. Orang yang menghardik anak yatim kira-kira akhlaknya baik atau buruk? Akhlaknya buruk. Dan berikutnya wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini juga merupakan akhlak yang buruk. Ya. Itu tadi terkait dengan masalah perilaku muamalah dia kepada orang lain. Ketika akidahnya buruk, maka muamalahnya kepada orang lain juga buruk. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak mau ya menganjurkan memberi makan orang miskin. Menganjurkan saja tidak, apalagi mempraktekkan. Ya. Menganjurkan orang lain supaya ayo kita berikan makan kepada mereka-mereka yang butuhkan. Kita berikan kepada mereka yang membutuhkan dengan bantuan ini dan itu. Ini tidak, dia tidak lakukan, apalagi kalau dia sendiri, tidak mungkin. Nah, itu. Ini di antara contoh yang menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya akidah yang rusak maka akan berakibat kepada buruknya akhlak. Dan sebaliknya bahwasanya akidah yang baik ya itu akan membuahkan, memberi faedah kepada pelakunya bahwa dia akan memiliki akhlak yang baik juga. Karena keduanya tidak bisa dipisahkan. Ketika seseorang akhlaknya buruk, berarti bisa jadi akidahnya perlu dibenahi lagi. Nah, itu begitu. Kemudian yang berikutnya, dia memiliki sifat-sifat yang baik. Itu diantara faedah daripada akidah yang kokoh dalam dirinya. Sifat-sifat yang baik secara umum. Pemberani, termasuk sifat yang baik. Ketika seseorang ya memiliki akidah yang kuat, maka dia akan menjadi orang yang pemberani. Bagaimana tidak? Contoh saja, ketika dia akan menghadapi musuh, ketika yakin betul bahwasanya kalau saya belum ditakdirkan mati, maka walaupun saya terdepan tidak akan pernah mati sebelum waktunya. Dan itulah yang diyakini oleh panglima perang Islam Khalid ibn Walid. Ya, beliau itu orang yang pertama kali, orang yang apa? Terdepan ketika melakukan peperangan-peperangan dalam Islam. Dan kalaulah kematian itu akibat tebasan pedang, niscaya beliau adalah orang yang pertama kali karena beliau yang terdepan. Akan tetapi kematian itu adalah ketika ajalnya sudah ada. Ketika ajalnya sudah datang. Sehingga luka sayatan sabetan pedang, panah menancap, tombak juga begitu, itu sudah banyak berada di tubuhnya. Akan tetapi ketika belum waktunya, maka tidaklah meninggal dunia. Sehingga Khalid bin Walid meninggal dunia dalam keadaan beliau di tempat tidurnya. Bukan di medan perang, padahal beliau adalah Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Nah, itu begitu. Ya. Ini menunjukkan apa? Keberanian yang luar biasa ketika seseorang itu memiliki akidah yang kuat. Kemudian juga di antara faidah yang lain adalah bersabar ketika tertimpa musibah. Ini kaitannya dengan akidah yang berhubungan dengan iman kepada takdir. Segala sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
yang baik ataupun yang buruk menurut kita. Maka musibah yang datang kepada kita, maka dia akan meyakini ini adalah merupakan ketetapan Allah yang saya tidak bisa menolaknya. Maka apa? Ya, dia akhirnya bersabar. Bagaimana? Ya, tidak akan mungkin dia akan mengelak daripada musibah tersebut. Kewajibannya adalah hanya bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang berakidah yang kuat, dia akan bersabar atas musibah yang menimpa. Karena tahu betul itu bagian dari ketetapan Allah. Itu begitu. Kemudian yang berikutnya bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bagian dari mengimani kepada takdir tadi. Di mana ketika Allah berikan kepadanya kenikmatan, berikan kepadanya kebaikan, dia meyakini ini adalah semata-mata pemberian Allah. Semata-mata ini adalah merupakan takdir Allah kepadanya. Maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu begitu. Maka apa? Ketika seseorang memiliki akidah yang benar dan kokoh ini, apa yang akan diberikan oleh Allah kepadanya? Ya, apa yang akan diberikan oleh Allah kepadanya di samping tadi buah dari dirinya muncul, faidah yang dia dapatkan akan ada. Maka di sisi yang lain Allah akan berikan kepadanya pertama penjagaan, di mana Allah akan menjaga dia dari fitnah syubhat atau kerancuan dalam beragama. Apalagi di zaman fitnah seperti ini, fitnah media sosial, fitnah kelompok-kelompok yang menyesatkan, yang semuanya berdakwah melalui apa? Media sosial. Orang tidak bisa menyaring, orang tidak bisa memfilter mana kebenaran dan mana kebatilan kecuali yang betul-betul Allah berikan hidayah. Oleh karena itu ketika seorang mendapatkan akidah yang kuat, Allah akan halangi dia, Allah akan jaga dia dari fitnah syubhat dan juga kerancuan-kerancuan dalam beragama. Kemudian yang berikutnya akan menjaga seorang dan juga umat ini dari makar-makar musuh-musuh Islam, baik itu musuh dari dalam ataupun musuh dari luar. Ketika seorang akidahnya lemah, dia akan mudah diombang-ambingkan. Diajak ke sana ikut, diajak kemari ikut, akan mudah diombang-ambingkan. Tapi kalau orang yang memiliki prinsip, ya, memiliki dasar yang kokoh, maka dia tidak akan pernah goyah, tidak akan pernah mudah diatur atau diiming-iming duniawi. Nah, itu begitu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala akan satukan umat ini ketika akidahnya lurus. Ya, maka kita dapati ketika mereka akidahnya lurus, walaupun bertemu baru sekali, itu seolah-olah seperti teman lama. Ya, ketika apa? Sama-sama memiliki akidah yang benar. Akan tapi ketika satu akidahnya lurus, satu akidahnya menyimpang, walaupun dia sudah hidup bertahun-tahun bersama, tapi seolah-olah itu ada sekat. Karena tidak bisa menyatu. Tidak bisa menyatu. Ya, itu demikian. Itu sudah merupakan sunnatullah, bahwa ketika akidahnya lurus, sama-sama lurus, itu akan menjadikan mereka bisa bersatu. Kemudian tentunya Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keberkahan kepada mereka, memberikan keamanan kepada mereka. Dan ini jelas sekali disebutkan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjauhkan mereka dari bencana. Karena sumber bencana adalah tidak lain adalah kesyirikan, kemaksiatan yang mereka lakukan sendiri. Tentunya yang lebih penting dari itu semua, ketika seorang memiliki akidah yang benar,
maka pasti akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah janji Allah. Dan juga akan dijauhkan dari api neraka. Nah, lanjutkan silakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya apakah tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat misalnya kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke atas, menghasilkan buah setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuat pemisahan bagi manusia supaya mereka mengingat. Quran surah Ibrahim ayat 24 sampai 25. Nah, akidah yang kuat itu diibaratkan seperti pohon yang memiliki apa? Yang memiliki pondasi yang menghujam ke dalam. Memiliki akar yang kuat. Ya. Memang tidak terlihat, akan tapi itulah yang menjadi kekuatan. Pondasi rumah terlihat atau tidak? Tidak terlihat. Ya. Ketika pondasi itu lemah, maka bangunan sehebat apapun di atasnya itu akan mudah hancur. Akan tapi kalau pondasi rumah itu kuat, mencakar ke bawah, menghunjam ke bawah, maka niscaya rumah yang ada di atasnya, bangunan kokoh yang ada di atasnya itu juga akan bertahan kuat. Walaupun diterpa angin kencang, walaupun diterpa ini dan itu goyangan, maka apa? Dia tidak akan goyah. Ya. Seperti pohon di Jazirah Arab itu anginnya kencang. Bahkan suatu saat pasti akan ada badai debu yang membawa angin kencang. Dan itu sudah merupakan musibah di sana. Yang disebutkan di sini contoh pohon yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perumpamaan itu adalah pohon kurma. Yang mana Rasulullah SAW pernah bertanya kepada sahabat-sahabat Nabi, ya, ada satu pohon yang tidak pernah menjatuhkan daunnya. Ya, ada satu pohon yang tidak pernah menjatuhkan daun-daunnya. Maka kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, pohon apakah itu? Maka para sahabat-sahabat mereka saling menunjuk barangkali pohon yang ada di lembah atau barangkali pohon yang ada di tempat ini dan situ. Ibnu Umar yang waktu itu masih kecil, Abdullah bin Umar, dalam hatinya mengatakan, saya yakin ini adalah pohon kurma. Para sahabat-sahabat tidak ada yang menjawab. Lama tidak menjawab. Maka kemudian apa? Mereka bertanya, pohon apa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah kemudian mengatakan, pohon itu adalah pohon kurma. Ya, dalam hati Ibnu Umar, ya, tadi sebelum itu sudah mengatakan ini pasti pohon kurma. Ini menunjukkan bahwa pohon itu memiliki keutamaan. Ada yang tahu pohon kurma itu akarnya jenis akar apa? Akar itu ada berapa macam? Yang belajar itu pelajaran apa itu? Biologi. Akar serabut, ada akar tunjang. Yang kuat yang mana? Tentunya akar tunjang. Ya. Sedangkan pohon kurma itu akarnya adalah akar tunjang, menghunjam ke bawah. Ya. Nah, itulah yang diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Allah Taala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun thabit
wa far'uha fis sama. Apakah kalian tidak melihat? Apakah engkau tidak melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan? Kalimat yang baik, maksudnya kalimat yang baik ini adalah akidah yang kuat. Kalimat thayyibah la ilaha illallah. Itu seperti apa? Seperti pohon yang baik. Katsajaratin thayyibah. Asluha thabitun. Yang mana akarnya kokoh. Maksudnya thabit itu menghunjam ke dalam karena akarnya memang akar tunjang. Kalau yang semisal di Indonesia yang mirip-mirip kurma itu apa? Palem. Akarnya serabut atau kalau kelapa akarnya serabut. Maka sedikit goyangan bisa roboh. Ada angin kencang maka roboh. Kalau kurma tidak, kuat, kokoh, menghunjam ke dalam. Nah itu begitu. Maka di sini sebutkan apa? Akarnya menghunjam ke dalam tanah dan cabangnya ke langit. Yang mana cabangnya ini akan memberikan buah kepada manusia. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dia akan menghasilkan buah setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah orang-orang yang memiliki akidah yang kuat itu dapat memberikan buah yang banyak kepada manusia. Akan bermanfaat kepada manusia. Akhlaknya baik, ini akan menjadi manfaat kepada orang lain. Ya, itu begitu. Orang yang akidahnya kuat itu demikian. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi manusia supaya mereka mengingat. Ini di antara ayat yang menunjukkan kepada kita bahwasanya pentingnya akidah itu adalah ya seperti apa? Seperti pohon yang akarnya menghunjam ke dalam tanah sehingga kokoh kuat. Kemudian menghasilkan buah yang banyak yang bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Begitulah orang yang akidahnya baik, akidahnya lurus, maka dia akan memiliki buah yang banyak kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, lanjutkan. Hukum mempelajari akidah yang benar. Pelajari akidah yang benar hukumnya adalah fardu ain. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah pelajari akidah yang benar. Terlebih lagi bagi para pemuda kaum muslimin. Mulai dari perkara-perkara yang mendasar seperti hukum iman yang benar, pelajari dan memahami makna dua kalimat syahadat yang merupakan hukum Islam yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala, keagungannya dan hakikatnya. Mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengenal agama Islam, mempelajari itu semua dengan dalil-dalil yang sahih, sertai pemahaman yang benar diambil dari para ulama dan dari yang dikenal memiliki pemahaman yang benar. Ujian dan rintangan sudah merupakan sunatullah bahwa bagi siapa saja yang mempelajari dan menegakkan akidah yang benar pada dirinya dan mengajak orang lain untuk menerapkannya, maka ia akan mendapatkan tantangan, rintangan, dan ujian yang berat. Demikianlah yang terjadi pada para nabi dan rasul, dari rasul pertama hingga Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman, artinya Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka tidak akan saja mengatakan kata beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Quran Surah Al-Ankabut ayat 3-1. Sehingga jangan heran dan putus asa dari rahmat Allah apabila kita mempelajari, menegakkan dan menerapkan akidah yang benar dalam kehidupan kita akan menghadapi berbagai rintangan, tantangan dan ujian
baik dari keluarga, kerabat dekat, teman, tangga, atau lainnya. Maka hendaknya dengan sabar dan bertawakal kepada Allah Ta'ala serta terus istiqomah di atas akidah yang benar tersebut. Nah, ini adalah beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama kaitannya dengan apa hukum mempelajari akidah yang benar itu. Tentunya hukum mempelajari akidah yang benar itu fardu ain. Artinya setiap muslim dan muslimah wajib belajar tentang akidah yang benar. Ya, wajib mempelajari akidah yang benar. Terlebih lagi bagi para pemuda. Mungkin alhamdulillah bahwa kita hidup dalam keadaan lingkungannya lingkungan muslim. Lahir dari orang tua yang muslim. Alhamdulillah, secara agama kita muslim, alhamdulillah. Akan tapi bukan apa? Berarti sampai di situ saja. Butuh kita kuatkan akidah kita dengan betul-betul didasari oleh ilmu. Bukan hanya sekedar didasari oleh ikut-ikutan. Karena belum tentu orang-orang yang ada di sekeliling kita itu ketika mereka berakidah dengan akidah yang benar. Ya. Secara umum agamanya benar, Islam, alhamdulillah. Akan tapi di sana butuh kemudian kita pelajari secara mendalam kaitannya dengan akidah yang lurus. Sehingga kita supaya tidak menyimpang dari akidah yang benar. Di antara perkara-perkara yang perlu dipelajari, ya, seperti rukun iman yang 6 kita pelajari secara detail. Kemudian pelajari makna 2 kalimat syahadat. Karena di sana ada maknanya, ada rukunnya, ada pembatal-pembatalnya, ada kunci pembukanya, supaya menjadi apa? Betul-betul sebagai miftahul jannah. Karena miftahul jannah apa? La ilaha illallah. Untuk bisa membuka kunci surga, ya kita harus betul-betul memahami apa itu kunci-kuncinya. Kemudian selanjutnya, tentunya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi. Apa hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus ditunaikan? Demikian pula Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Kemudian agama kita secara umum, yang tentunya semua itu kita belajar melalui dalil-dalilnya dari para ulama yang betul-betul ya pemahamannya lurus, para dai, para asatid yang betul-betul apa keyakinannya, pemahamannya terhadap agama ini adalah pemahaman yang benar, pemahaman yang lurus sebagaimana para pendahulu yang saleh. Dan nanti akan ada penjelasan pada bab berikutnya, ya, kaitannya dengan apa? Dari mana kita mengambil akidah ini? Dari mana kita mengambil akidah Islam ini? Karena banyak orang-orang yang mereka itu mengambil akidah itu dari mimpi, dari yang dia mengatakan apa? Oh, ini adalah ilmu laduni. Dijadikan sebagai apa? Sebagai tolak ukur kebenaran. Maka ini akan kita sebutkan nanti. Apakah itu cara yang benar atau bagaimana? Kemudian selanjutnya, bahwa orang yang memiliki akidah yang lurus, orang yang pelajari akidah yang benar itu pasti akan mendapati ujian. Ada rintangan yang tentunya tingkatannya tinggi dan rendahnya tergantung bagaimana dia kuatnya di dalam memegang akidah tersebut. Para nabi dan rasul adalah orang-orang yang paling pertama mendapatkan ujian dan yang paling berat. Adapun setelahnya itu lebih ringan. Terlebih lagi kita.
Ketika kita akidahnya lemah, ya berarti ujiannya bisa jadi belum ada. Kalau kita selama ini merasakan belum ada ujian yang berarti ini menunjukkan keyakinan kita, akidah kita masih butuh dipupuk lagi. Nah itu demikian. Karena apa? Allah sendiri yang menyebutkan dalam surat apa tadi? Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja ketika mengatakan kami beriman, sedang mereka belum diuji, tidak diuji apa-apa. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Sebagai ujian betul-betul dia itu beriman atau dusta. Sehingga apa? Fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sehingga akan menjadi tahu Pak, Allah itu tahu mana yang betul-betul dia itu beriman dan mana-mana orang-orang yang hanya berdusta saja. Nah, itu begitu. Yaitu dengan ujian tadi, menghadapi ujian ini bagaimana dia? Maka kalau kita mendapati ada ujian berat, misalkan ada orang yang baru hijrah, ya, tahu ujiannya ini dan itu berat dalam hidupnya, banyak cacian, banyak celaan, mungkin kalau dia pengusaha omsetnya menjadi turun dan seterusnya, itu ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mereka cerita kepada kami ketika apa? Diuji, ketika mereka betul-betul hijrah dari muamalah riba. Sungguh-sungguh hijrahnya meninggalkan itu semua, maka Allah uji dengan betul-betul dibersihkan semua harta yang mengandung riba. Dibersihkan semua. Akan dibersihkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia jujur dalam hijrahnya atau bertaubatnya dari muamalah. Tapi kalau hanya sebatas zahir saja, maka dibiarkan begitu. Tidak diuji, tidak di. Ini demikian. Maka ketika kita menghadapi ujian, entah itu ujian berat dalam masalah ini misalkan ya dari pihak keluarga sendiri atau teman-teman sendiri, atau mungkin ujiannya berat berupa apa? Waktunya sangat sibuk, padat, bagaimana harus mengatur waktu dan seterusnya. Ini ujian. Ujian supaya apa? Kita betul-betul bisa terus memupuk akidah kita dengan akidah yang lurus. Dengan terus belajar dan belajar. Maka harus kita hadapi dengan sabar dan istiqomah. Di samping itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan keteguhan, ya, sabat di atas akidah yang lurus ini. Nah, itu demikian. Dan poin yang terakhir adalah kaitannya dengan sebab-sebab penyimpangan akidah dan juga penanggulangannya. Silakan dibaca secara ringkas. Sebab-sebab penyimpangan akidah. Di antara sebab-sebab penyimpangan dari akidah yang benar yang harus kita tahu yaitu yang pertama, tidak tahu terhadap akidah yang benar karena tidak mau dan mempelajari dan mengajarkannya, atau karena kurangnya perhatian terhadapnya, sehingga tumbuh satu generasi yang tidak mengenal akidah, melihat dan juga tidak mengetahui lawan atau kebaikan. Maka bagaimana? Ketika tidak tahu akidah yang benar, ya, yang ini akan mengakibatkan akidahnya menjadi rusak atau terjerumus ke dalam penyimpangan, ya harus belajar supaya tahu mana yang benar, mana yang batil. Nah, lanjutkan. Fanatik kepada sesuatu yang diwarisi dari bapak dan nenek moyangnya, sekalipun dari batil, dan mendapatkan apa yang diwarisinya, sekalipun hal itu benar. Nah, ini juga merupakan penyebab seseorang itu terjerumus ke dalam akidah yang menyimpang. Ketika dia fanatik
ta'assub kepada nenek moyangnya, leluhurnya, atau kepada bapak ibunya, yang ternyata akidah mereka menyimpang. Akidah mereka tidak sesuai dengan dalil, akidah mereka tidak sesuai dengan kebenaran, lalu tetap saja ikut. Nah, ini namanya fanatik. Sudah tahu itu salah, tapi terus diikuti. Maka yang seperti ini akan menyebabkan dia terus-menerus berada dalam penyimpangan. Nah, lanjutkan. Talqin yang mengambil pendapat manusia dalam masalah akidah tanpa mengetahui dalilnya dan tanpa menyelidiki seberapa jauh kebenarannya. Nah, lanjutkan. Keempat, berlebihan dalam mencintai para wali dan orang-orang soleh, serta mengangkat mereka di atas derajat yang semestinya, sehingga meyakini pada diri mereka sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah, baik berupa mendatangkan manfaat ataupun menolak kemudaratan. Nah, ini juga merupakan penyebab akidah seorang itu menyimpang ketika dia taklid buta. Pokoknya saya ikut fulan, ikut syekh fulan, ikut kiai fulan, ikut ini, tanpa tahu apakah yang diikuti itu berdasarkan dalil atau tidak. Hanya husnudzon. Masa mereka tidak punya dalil? Nah, ini. Maka yang seperti ini adalah kekeliruan yang menjadikan dia akan terus-menerus di atas kekeliruan atau penyimpangan tadi. Yang keempat adalah ghulu, berlebih-lebihan kepada orang yang saleh, mengagung-agungkan, yang kemudian mendudukkannya seperti kedudukan Allah, seperti orang-orang Nasrani menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Dan itu terjadi pada kaum muslimin, di mana sebagian mereka seperti orang-orang sufi dan seterusnya mengagung-agungkan yang mereka tokohkan, bahkan melebihi tingkatannya daripada Nabi, bahkan sampai kepada tingkatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak jarang mereka itu tercebur ke dalam penyimpangan atau bahkan yang menjadikannya seperti Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kelima, lalai terhadap perenungan ayat-ayat Allah yang berangkat di jagat raya ini, ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat Allah yang tertuang dalam kitabnya, ayat-ayat Qur'annya. Kami juga terbuai dengan isolasi teknologi dan kebudayaan, sampai-sampai mengira bahwa itu semua adalah hasil kreasi manusia semata, sehingga mereka mengagungkan manusia serta menisbatkan seluruh kemajuan ini kepada jerih payah dan penemuan manusia semata. nah ini juga termasuk penyebab akidah seorang itu menyimpang. Ketika seorang itu tidak mempelajari ayat-ayat kauniyah dengan benar, merenungi ayat-ayat Qur'aniyah dengan sesuai petunjuknya, sesuai apa yang dijelaskan oleh Nabi dan Rasul dan para sahabat-sahabatnya, lalu dia terbuai dengan apa-apa yang menjadi penemuan-penemuan di zaman akhir ini, kemudian mendewa-dewakan akalnya, sehingga apa? Sehingga dia akan menjadi orang yang menyimpang, jatuhlah kepada ateis, jatuhlah kepada orang yang menganggap tidak ada Tuhan, jatuhlah kepada orang yang mengagungkan akalnya atau mempertuhankan akalnya dan seterusnya. Ini semua tidak lain adalah penyebab penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah. Dan disebutkan ada 3 cara. Ya, secara ringkas ini, walaupun cara dalam masalah ini para ulama banyak menyebutkannya, akan tapi poin yang terpenting 3 ini. Silakan dibaca. Soal menanggulangi penyimpangan di atas ringkas dan berbeda. Pertama, kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil akidah yang sahih. Bagaimana para pendahulu yang soleh mengambil akidah mereka dari keduanya, tidak akan dapat memperbaiki umat ini kecuali apa yang telah memperbaiki umat pendahulu. Juga dengan mengkaji akidah golongan sesat dan mengenal syubhat-syubhat mereka,
untuk kita perintah dan kita waspadai. Karena siapa yang tidak mengenal Tuhan, yang dikhawatirkan terperosok. Akan tapi ini kaitannya dengan mengenali akidah-akidah yang sesat. Itu kita harus punya dasar dulu. Kita harus kokoh dulu keimanannya. Kita harus kuat dulu ya keilmuan diri kita. Supaya kita tidak goyah ketika kita membaca literatur mereka, alasan-alasan mereka, kesesatan mereka, tidak goyah dan kita justru larut kepadanya. Karena terkadang ketika seseorang itu belum memiliki keilmuan yang kuat, belum memiliki akidah yang mantap dalam dirinya, lalu kemudian dia membandingkan dengan akidah yang menyimpang, maka dikhawatirkan dia akan terjerumus, larut, ikut kepada akidah yang menyimpang tersebut. Nah, yang berikutnya, Kedua, memberi perhatian pada pengajaran akidah salihah, akidah generasi terbaik, berbagai jenjang pendidikan, beri jam pelajaran yang cukup serta mengajarkan evaluasi yang ketat dalam menyajikan materi ini. Harus diterapkan kitab-kitab Ahlus-Sunnah yang bersih sebagai materi pelajaran, sedangkan kitab-kitab kelompok yang ruang hijau. nah, dan ini yang seharusnya dilakukan. Ini menyebar kepada seluruh lembaga-lembaga pendidikan dengan memberikan buku-buku atau kitab-kitab yang betul-betul kurikulumnya adalah kurikulum akidah yang lurus, bukan akidah yang menyimpang. Akan tapi realitanya tentunya ya saat ini berbeda dari hal tersebut. Nah, yang terakhir, Ketiga, menyebar para dai yang meluruskan akidah umat Islam dan mengajarkan akidah yang benar, akidah generasi terbaik, serta menjawab dan menolak seluruh akidah batil. nah ini barangkali yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan muqaddimah dasar-dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bisa kita pahami bersama dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, saya kembalikan kepada moderator Adam Turun. Baik, yang selanjutnya adalah sesi jawab.